8 permintaan setan kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman. Berdasarkan kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan setan. Dalam kesempatan itu, setan membeberkan permintaannya kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Setan sesuai dengan permintaan dan janjinya telah berniat menjerumuskan manusia sampai akhir zaman. 1. Setan berbagi dalam harta dan anak. Setan ikut makan dari harta yang tidak dizakatkan, makanan yang ketika makan tidak diawali dengan menyebut asma Allah Azza wa Jalla, dan makanan haram yang bersumber dari cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti korupsi, riba, berbagai tindak penipuan dan kejahatan lainnya. 2. Setan ikut bersama dengan pasangan suami istri yang berhubungan intim tanpa berlindung kepada Allah terlebih dahulu. Dampak negatif dari hal ini, anak keturunan yang dihasilkan akan memiliki mudah digoda oleh setan. Sesuatu yang baik haruslah dimulai dengan cara yang baik. Cara yang terbaik tentulah dengan selalu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. 3. Kamar mandi sebagai tempat berdiamnya para setan. Setan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau memberikan musola dan tempat-tempat ibadah sebagai tempat untuk mengingat-Mu, lalu tempat apa yang Engkau berikan untuk kami?" Allah menjawab, "Kamar mandi." Selama ini, tidak banyak orang yang masuk ke kamar mandi dengan membaca basmalah dan melafalkan doa terlebih dahulu. 4. Pasar sebagai tempat berkumpulnya setan. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita sudah tersihir oleh godaan setan yang membuat kita berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta kita untuk kepuasan duniawi. Oleh karenanya, agar terhindar dari belanja yang berlebihan, sebelum masuk tempat perbelanjaan, membuka aplikasi Allshop kita dianjurkan berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat perlindungan dari Allah dari kejelekan, kebohongan dan fitnah pasar sehingga kita mendapatkan hal-hal yang baik dari perniagaan yang kita kerjakan. 5. Nyanyian dan musik sebagai alat tipu daya setan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik." Ada beberapa alasan kuat kenapa Allah dan Rasulullah melarang nyanyian dan alat musik karena begitu banyak mudaratnya, seperti dapat melalaikan hati dan menghalangi hati untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membangkitkan khayalan, nafsu dan syahwat, memprovokasi seseorang untuk melakukan berbagai keburukan. 6. Setan akan menemani orang yang suka gosip. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa begitu dilaknatnya perbuatan ghibah sampai Allah memberikan perumpamaan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Hukuman bagi mereka yang bergosip adalah siksaan pedih dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jauh lebih terpuji apabila kita menjaga dan menutupi aib saudara kita sendiri. 7. Setan suka dengan alat musik berupa seruling. Seperti yang sudah dibahas dalam poin sebelumnya, Allah melarang umatnya memainkan dan menikmati nyanyian dan pertunjukan berbagai alat musik. Lebih spesifik ditegaskan di sini adalah seruling terompet. Dengan memainkan seruling, kita telah memanggil para setan. Kita harus berhati-hati ketika memainkan alat musik ini karena akan membuat hati kita menjadi lalai dan keras. 8. Setan selalu menyertai peramal, dukun. Dari zaman jahiliyah, umat kita banyak yang terjerumus dengan mendatangi dukun, paranormal untuk mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Tidak sedikit yang ingin mengetahui masa depannya. Banyak media yang dilakukan untuk meramal, mulai dari membaca zodiak, telapak tangan, bahkan dengan media secangkir teh. Begitu percayanya mereka sampai mengamalkan hal-hal tidak masuk akal. Begitu celaka orang-orang yang mempercayai dan menggantungkan hidup dan masa depannya kepada selain Allah Azza wa Jalla.